Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Alhamdulillah ta'ala, kita sudah menyelesaikan jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke jilid yang ketiga di pertemuan yang pertama. Kita mulai dengan bismillah. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita pelajari berkah untuk urusan dunia dan akhirat kita. Semoga kedepannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan tujuan agar kita bisa memahami firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita masuk pelajaran yang pertama, kita bagi menjadi beberapa bagian. Sebelum kita mulai, kita ingin sampaikan terlebih dahulu bahwasanya jilid yang ketiga ini berbeda dengan dua jilid sebelumnya. Jika jilid yang pertama itu tujuannya adalah untuk memperbanyak kosakata. Ya, jilid yang kedua kita mulai diperkenalkan dengan materi tentang teori, tentang hukum-hukum dalam nahwu atau grammarnya. Nah, kemudian juga semakin banyak kosakata yang kita pelajari di pelajaran yang kedua. Maka sekarang di pelajaran yang ketiga ini bisa kita katakan adalah gabungan dari jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Metodenya lebih terperinci dibandingkan jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Jika di jilid pertama, jilid kedua ada materi-materi yang sudah kita singgung, di jilid yang ketiga ini akan kita temukan kembali pembahasan tersebut, akan tetapi dengan perincian yang lebih mendalam lagi. Ya, dan di pelajaran di jilid ketiga ini nanti akan lebih banyak teori. Ya, akan lebih banyak kita membahas nahwu dan shorof. Ya, lebih sedikit kita akan jika dibandingkan dengan jilid kedua, sedikit kita mempelajari kosakata, percakapan, dan sebagainya. Taib. Langsung kalau begitu kita mulai, bismillah, di ad-darsu al-awwalu, pelajaran pertama. Apa yang akan kita bahas di pelajaran yang pertama ini? Di pelajaran yang pertama ini ya lumayan panjang, ya, ada banyak hal yang akan kita pelajari di pelajaran yang pertama ini. Tapi jangan berpikiran pelajaran pertama ini nanti pelajaran yang kedua, ketiga juga akan panjang seperti ini, tidak. Pelajaran pertama saja yang sulit. Ya. Mungkin nanti ditemukan agak sulit karena materinya lumayan banyak di pelajaran yang pertama ini. Baik, sebagai gambaran umum apa saja yang kita pelajari di pelajaran pertama. Pelajaran pertama kita akan mempelajari tentang al-i'rab dan al-bina. Al-i'rab dan al-bina. Bahwasanya kata benda atau kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua bagian umum, al-i'rab dan al-bina. Apa itu al-i'rab? Bisa berubah harokatnya. Apa itu al-bina? Lawan katanya, tidak bisa berubah harokatnya. Dia dari sana fathah, maka akan tetap fathah. Jika memang dari sananya dia sukun, maka akan tetap sukun. Kemudian baru kita pelajari al-i'rab wal bina fil asma'. Ya, kita bagi berdasarkan jenisnya, dalam isim-isim dulu, baru dalam fi'il, kemudian huruf. Dalam isim, apa saja isim yang mu'rab, apa saja isim yang mabni. Kemudian kalau sudah kita membahas i'rab, tentu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab itu ada dua nanti, tanda i'rab asli dan tanda i'rab far'i. Kemudian tanda i'rab takdiri sebagai pelengkapnya. Nah, apa maksudnya i'rab? Tanda i'rab asli, far'i, dan takdiri akan kita lihat contohnya masing-masing nanti. Kemudian ada nanti i'rab muqaddarah, kemudian apa saja isim-isim yang harus marfu, apa saja isim-isim yang harus mansub,
apa saja isim-isim yang harus majrur, apa itu tawabi, naat, taukid, atab, badal, ya. Baru masuk ke i'rab dan bina di dalam fi'il. Baru kita masuk ke pelajaran kedua. Bandingkan dengan pelajaran kedua hanya beberapa pembahasan saja, beberapa tema, tapi pelajaran pertama ini 2 kali lipatnya. Ya, jadi bersabar di pelajaran yang pertama ini. Ya, jika dibandingkan dengan pelajaran selanjutnya, pelajaran yang pertama ini akan lebih kompleks, akan lebih banyak hal-hal baru yang akan kita temukan insyaallah taala. Baik, kita mulai. Bismillah. Al-i'rabu wal bina. I'rab dan bina. I'rab itu artinya berubah. Bina artinya tetap. Ya, secara bahasa i'rab itu artinya berubah. Al-bina itu artinya tetap atau kokoh. Itulah kenapa bangunan itu dinamakan bina juga. Karena bangunan itu kokoh. Nggak mungkin antum bangun rumah, ya, pada hari ini dia di sini, besoknya udah pindah ke lahan orang, misalkan, kan nggak mungkin. Nah, itu maksudnya. Jadi al-i'rab dan al-bina perlu dipahami maknanya. I'rab itu berubah, bina itu tetap. Nah, sekarang karena kita membahas nahwu, maka berubah di sini maksudnya apanya yang berubah? Yang berubah di sini adalah harokat akhir. Ingat, ilmu nahwu apa? Adalah ilmu yang mempelajari harokat akhir suatu kata. Maka kita lihat nanti kalau harokat akhirnya bisa berubah, maka namanya al-i'rab. Kalau tidak bisa berubah harokat akhirnya, maka namanya al-bina. Baik, kita mulai fil asma. Kita mulai dari pembahasan isim terlebih dahulu. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu hanya ada 2 kemungkinan, entah dia itu mu'rab atau dia itu mabni. Ya, isim apa saja yang kita temukan nanti di dalam kitab. Ya, jadi biasa diklasifikasikan berdasarkan 2 pembagian ini. Kalau dia tidak mu'rab, maka dia mabni. Kalau dia tidak mabni, maka dia mu'rab. Taib. Sekarang i'rab atau pengertian mu'rab itu apa? Mungkin antum bertanya-tanya, al-i'rab sama mu'rab itu bedanya di mana? Kalau i'rab itu hukumnya. Kalau mu'rab itu bendanya. Isim ini mu'rab. Nah, bukan isim ini i'rab. Ya. Kalau kita menggunakan kata i'rab, kita katakan isim ini hukumnya i'rab. Tapi kalau mu'rab, kita katakan isim ini mu'rab. Jadi, nah, kalau masih bingung, anggap saja sama. I'rab sama mu'rab. Ya, karena penggunaannya kurang lebih sama. Al-i'rab dan mu'rab artinya sama. Begitu juga al-bina dengan mabni. Pengertian mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisa babil amili. Pengertian mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisa babil amili. Ma artinya apa-apa. Apa-apa di sini maksudnya isim. Karena kita lagi bahas isim ya. Isim-isim yang taghayyara. Taghayyara sama dengan i'rab artinya. Taghayyara ya taghayyaru, fi'il madi artinya berubah. Taghayyara ya taghayyaru berubah. Apanya yang berubah? Akhiruhu, huruf terakhirnya. Ingat akhiruhu dhammah. Nah, karena dia sebagai fa'il dari taghayyara tadi. Ya, kata akhiruhu di sini sebagai fa'il. Akhiruhu, huruf terakhirnya, maksudnya harokat terakhirnya. Bisa babil amil. Kenapa bisa berubah? Disebabkan oleh adanya amil. Amil itu contohnya huruf jar, itu namanya amil. Ya, sesuatu yang bisa merubah harokat, itu namanya amil. Faktor yang bisa merubah harokat. Ya, jadi huruf itu kan hukum asalnya dhammah. Tapi kadang dia bisa berubah menjadi fathah atau kasroh. Kapan dia fathah, kapan dia kasroh? Nah, ketika kondisi tersebutlah dinamakan adanya amil. Kita lihat contohnya. Ja'al mudarrisu. Ini hukum asalnya. Marfu' namanya. Marfu'. Nah, jadi kalau kita katakan isim itu marfu', berarti dia itu mu'rab. Kenapa? Karena marfu' itu adalah perubahan dari mu'rab. Ja'al mudarrisu. Dhammah. Nah, kalau dalam keadaan dhammah kita hukumi marfu' namanya. Kemudian sa'altul mudarrisa, fathah di sini. Tadi dhammah, sekarang fathah. Berubah apa tidak?
berubah. Berarti kata al-mudarris ini adalah kata yang mu'rob karena dia bisa berubah dari domah menjadi fathah. Jelas bedanya ya? Taib. Ja'al mudarrisu marfu'un, sa'altul mudarrisa mansubun. Tentunya kita sudah tahu ya kenapa dia mudarrisa di sini, karena dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bih dari kata sa'altu. Makanya dia berharokat fathah. Kondisi fathah ini dinamakan mansubun. Kemudian yang ketiga, salamtu 'alal mudarrisi. Saya mengucapkan salam atas guru, kepada guru maksudnya. Kenapa di sini mudarrisi berharokat kasroh? Tadi domah fathah, sekarang kasroh karena ada amil. Apa amilnya? Ala. Ya, amilnya namanya huruf jar, ala di sini. Apa pengaruh yang ditimbulkan? Pengaruhnya namanya majrur. Berarti al-mudarris ini mu'rab apa tidak? Mu'rab. Kenapa? Karena dia bisa berubah dari domah menjadi fathah menjadi kasroh. Dan isim dalam bahasa Arab, isim-isim yang mu'rab itu tidak akan keluar dari 3 tanda ini. Entah dia marfu, mansub atau majrur. Ya, dia tidak akan keluar dari kondisi ini. Kalau majzum bagaimana? Majzum hanya ada di fiil ya. Majzum itu tidak berlaku di isim. Majzum hanya ada di fiil. Taib. Insyaallah sudah jelas ya mu'rab. Kemudian lawan dari mu'rab adalah al-mabniyu. Wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisa babil amili. Isim-isim la tidak, yataghayyaru berubah, tidak berubah. Apanya? Akhiruhu, harokat akhirnya. Bisa babil amil. Meskipun dia kemasukan amil. Contohnya ja'a haula'i. Ja'a itu fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kalau setelah fi'il itu tentunya sebagai fa'il, dan fa'il itu seharusnya dhammah, tapi ini haula'i kok kasroh, kan ja'a bukan huruf jar. Nah, ternyata haula'i memang ini dari sananya dia kasroh, tidak bisa kita rubah-rubah. Dia sudah bakunya seperti itu, tidak bisa kita merubah menjadi dhammah. Ja'a haula'u, nggak bisa. Kenapa? Karena haula ini termasuk isim mabni. Jadi kita harus tahu nanti ya, kita harus bisa bedakan isim itu mabni atau mu'rab. Kalau dia mabni maka nggak boleh kita rubah-rubah. Nah, kemudian kalau isim yang mabni itu tidak bisa kita katakan dia marfu, mansub atau majrur. Karena marfu, mansub, majrur itu hanya berlaku di isim mu'rab saja. Ya, 3 hal ini ya, marfu, mansub, majrur ini hanya berlaku di isim-isim mu'rab. Jadi ketika antum mengatakan isim ini marfu, sama dengan antum mengatakan isim ini mu'rab. Ketika antum mengatakan isim ini majrur, sama dengan antum mengatakan isim ini mu'rab. Hanya saja mu'rab itu artinya bisa berubah harokatnya. Kalau majrur, mansub, marfu, perubahan harokatnya apa begitu. Kalau antum mengatakan mudaris itu mu'rab, iya mudaris itu mu'rab. Tapi hukumnya dia marfu di sini, mansub di sini, dan majrur di sini. Nah, jadi lebih spesifik ya, marfu, mansub, majrur itu. Jangan bingung nanti membedakan mu'rab dengan 3 istilah ini. Nah, dan ini berlaku di mu'rab. Kalau mabni tidak kita katakan marfu, kita katakan fi mahalli raf'in. Raf'in dari kata marfu. Fi mahal, mahal artinya tempat, kondisi, posisi. Dalam posisi rafa. Dia dalam posisi rafa tapi tidak rafa. Gitu maksudnya. Dia memang dalam posisi rafa, tapi dia tidak marfu. Karena yang bisa marfu itu hanya isim mu'rab. Ja'a haula'i. Dia dalam posisi rafa di sini. Kenapa dikatakan posisi rafa? Karena dia sebagai fa'il, dan fa'il itu marfu. Jelas maksudnya ya? Nah, jadi fa'il itu adalah marfu. Akan tetapi kalau bentuknya isim mabni maka tidak dikatakan marfu. Kita katakan fi mahalli raf'in. Jadi dia sebenarnya nggak marfu. Ya, taib. Jadi kalau kita bahas terperinci seperti ini,
Tadi ketika kita mengatakan ja'al mudarrisu, mudarrisu kita katakan marfu. Ja'a haula'i kita katakan fi mahalli raf'in. Sekarang ketika antum mengatakan al mudarrisu, sebagai apa al mudarrisu di sini? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Kemudian berubah apa tidak harokatnya? Berubah. Ya, yaitu dhammah, karena fa'il itu atau marfu itu tandanya memang dhammah. Berarti ada dua kejadian yang terjadi di kata al-mudarrisu ini. Ada dua kedudukan al-mudarrisu di sini. Kedudukan yang pertama, dia sebagai fa'il dari kata ja'a. Kedudukannya yang kedua, yaitu dia harokatnya juga ikut terpengaruh. Marfu itu harokatnya dhammah, maka dia dhammah. Ada terpenuhi dua kedudukan tersebut. Tapi kalau ja'a haula'i, hanya ada satu kedudukan. Kedudukannya sebagai fa'il saja, akan tetapi harokatnya tidak. Karena tidak terpenuhi satu kedudukan, maka kita katakan dia fi mahalli raf'in, bukan marfu. Contoh selanjutnya, sa'altu haula'i. Seharusnya kalau mengikuti kaidah di mu'rab, ini sa'altu haula'a, begitu kan? Sa'altu haula'a sebenarnya. Akan tetapi kita katakan di sini haula'i dengan kasroh, karena dia adalah isim mabni. Jadi haula'i tetap dia. Tidak ada satupun waktu posisi yang memperbolehkan dia berubah menjadi haula'u atau haula'a. Makanya seperti ini dinamakan fi mahalli nasbin. Nasbin artinya mansub. Kemudian salamtu ala haula'i fi mahalli jarrin dari kata majrur. Maka istilah fi mahal ini hanya berlaku di isim-isim yang apa? Yang mabni. Jadi itu kesimpulannya ya. Yang anak kasih kotak ini berlakunya di mu'rab. Ya. Tiga hal ini berlakunya di mu'rab. Kemudian fi mahal ini berlakunya di mabni. Itu saja cukup dipahami. Ini adalah intinya. Marfu, mansub. Kalau antum nanti mengatakan al-mudar, suruh mengi'rab kata al-mudarris, antum mengatakan al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahira ala akhirih. Nah, antum katakan marfu'un di situ. Nanti kita belajar i'rab ya. Fa'ilun marfu'un. Nah, berarti kata yang sedang antum i'rab adalah kata yang mu'rab. Tapi kalau kata yang sedang antum i'rab adalah mabni, antum mengatakan fi mahalli raf'in. Antum katakan haula'i dhamirun. Ya, ismul isyarah mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in antum katakan, bukan marfu. Taib. Sekarang pertanyaannya, tadi al-mudarris itu isim mu'rab. Kemudian haula isim mabni. Sekarang selain dari harokat, dari mana kita tahu bahwasanya isim itu dihukumi mu'rab atau dihukumi mabni? Nah, sekarang kita lihat apa saja isim-isim yang mabni. Al-mu'rab wal mabniyu minal asma. Ya, kita lihat dari isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni di dalam pembahasan isim. Isim ya, bukan fi'il. Ini kaidahnya. Al-asma'u kulluha mu'rabatun. Isim itu, kata benda itu, semuanya dihukumi mu'rab. Apa ti mu'rab tadi? Berubah harokat akhirnya. Jadi hukum kata benda adalah dia bisa berubah harokat akhirnya. Ma'ada. Ma'ada artinya illa, kecuali. Al-fi'at al-atiyah. Kelompok-kelompok berikut ini. Semua isim itu adalah mu'rab kecuali kelompok-kelompok berikut ini. Ya, jadi ini pengecualian. Dan jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan isim yang mu'rab. Jadi kesimpulannya lebih banyak mana? Isim itu mu'rab atau mabni? Lebih banyak yang mu'rab. Yang mabni jumlahnya hanya sedikit. Yang akan sekarang kita lihat ini. Baik. Yang pertama, isim yang mu'rab apa mabni ini? Isim yang mabni. Ya, ad-dhamair. Ad-dhamair jamak dari domir. Berarti semua domir itu dihukumi mabni. Jelas maksudnya ya? Berarti domir ini hukumnya
mabni. Karena isim itu semuanya hukumnya mu'rab kecuali beberapa kelompok ini. Kelompok yang pertama ad-dhamair. Contohnya huwa, huma, hum, anta, antum, dan seterusnya. Qalu. Qalu ini kan fiil, kok masuk di sini? Nah, domirnya di sini adalah domir waw ini. Ya, wawul jamaah ini juga termasuk domir. Dan dia tidak bisa ditulis sendiri, harus nempel dengan fiil. Nah, jadi yang mabni itu adalah waw jamaah ini. Jadi semua domir dari huwa sampai ana, nahnu itu dihukumi mabni. Nggak boleh antum mengatakan nanti ja'a huwu misalkan, atau ra'aitu marartu bihuwi misalkan, nggak boleh. Ya, huwa ya tetap huwa, nggak akan berubah-ubah. Gitu. Hadhihi dhamairur raf'i. Ini namanya domir rafa. Ya, huwa, hum, anta, antum ini namanya domir rafa. Yaitu ketika dia sebagai pelaku, ya, atau sebagai mubtada. Jadi domir-domir ini kita gunakan untuk mengawali kalimat. Huwa talibun, anta mujtahidun, ana mudarrisun. Ya. Kalau zahabatu, zahabat ini bisa dibaca dhabtu, dhabta, atau zahabti. Ini domir muttasil, ya, domir muttasilnya. Semua ini dinamakan domir rafa. Kalau antum masih bingung domir rafa, jelas antum perhatikan berikut ini. Zahaba itu apa? Kata kerja. Kemudian domir muttasil sebagai apa? Sebagai pelaku dari kata zahaba. Ini bisa dibaca zahabatu, zahabati, atau zahabata, boleh, semuanya boleh. Maka zahaba kata kerja, kemudian tu sebagai pelaku dari kata kerja tadi. Dan pelaku atau fa'il dalam bahasa Arab itu dihukumi marfu atau dihukumi rafa. Ya. Makanya tu ini dinamakan domir rafa. Domir artinya kata ganti, rafa artinya marfu. Ya, kapan satu isim dikatakan marfu? Ketika sebagai fa'il, ketika sebagai mubtada, dan akan kita lihat yang lainnya nanti. Maka zahabtu ini namanya domir rafa. Qalu ini juga domir rafa. Kenapa? Karena dia sebagai kata ganti dari pelaku dari kata qala. Qala artinya berkata. Siapa yang melakukan perbuatan berkata itu? Wawul jamaah ini. Maka dia dinamakan domir rafa. Taib. Kemudian domir nasab sekarang. Ra'aituhu. Mana domir nasabnya? Hu-nya, ya. Kenapa? Karena ro'a itu, ya, taib. Mungkin agak bingung. Anda tuliskan terpisah. Ra'aituhu itu berasal dari 3 komponen. Ro'a, kemudian tu, kemudian hu. Ya, hu di sini huwa maksudnya, ya. Hu di sini huwa. Nah, ro'a itu fi'il madi. Tu pelaku dari fi'il madi. Kemudian huwa karena fi'il dan fa'ilnya sudah ada, maka huwa sebagai maf'ul. Dan maf'ul itu hukumnya apa? Mansub. Maka huwa ini dinamakan domir nasab. Jelas, ya? As'aluka. As'aluka ini juga terdiri dari 3 penyusun. Yang pertama ana di huruf pertama a itu, ya. Kemudian sa'ala atau yas'alu fi'il mudhari. Kemudian domir kaf. Ada 3. Ana, as'alu, ka. Saya itu pelakunya. As'alu kata kerjanya. Ya, kalau sudah ada pelaku, ada kata kerja, tersisa apa? Objeknya atau maf'ulun bihnya. Maka objek dalam bahasa Arab atau maf'ulun bih itu dihukumi mansub. Maka kaf ini namanya domir nasab. Taib. Kemudian dorobani. Dorobani berasal dari kata doroba, nun dan iya. Doroba artinya memukul. Dia memukul. Ya. Doroba kan domir huwa, ya. Domir huwa. Berarti dia pelakunya.
domir huwa. Kemudian ni artinya saya. Nah, saya di sini sebagai apa? Sebagai pelaku apa sebagai korban? Sebagai korban. Kenapa? Karena pelakunya domir huwa. Artinya dia memukul saya. Berarti saya sebagai korban di sini yang dipukul. Pelakunya adalah dia. Maka ni ini dinamakan domir nasab. Kaf ini domir nasab. Hu ini namanya domir nasab. Ya, domir-domir yang antum hafalkan, hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ya na, itu semuanya namanya domir nasab. Kalau domir rafa tadi yaitu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum sampai terakhir. Baik, ini namanya domir nasab. Terkadang domir nasab ini atau domir muttasil itu juga bisa dihukumi sebagai domir jar. Kapan itu domir jar? Contohnya kitabuhu. Kitabuhu. Mana domirnya di sini? Hu. Ya, domirnya adalah hu di sini. Kitab sebagai mudhof, hu sebagai mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih hukumnya apa? Majrur. Maka hu dinamakan domir jar di sini. Jadi kapan hu itu dihukumi domir nasab? Kapan dia dihukumi domir jar? Tergantung kepada posisinya. Kalau di dalam kata tersebut ada fiil dan fa'il, maka dia sebagai domir nasab karena dia mewakili maf'ulun bih. Kalau dalam kata tersebut hanya ada kata benda saja, tidak ada kata kerja, fa'il dan seterusnya, maka dia sebagai domir jar. Kitabuhu. Hu domir apa namanya? Domir muttasil. Domir yang nyambung. Dan domir muttasil itu selalu di-i'rab sebagai mudhofun ilaih. Ana ulangi, domir muttasil atau domir yang bersambung dengan kata benda itu selalu dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih itu majrur atau jar. Kitabuhu, kitabu mudhaf, hu mudhofun ilaih. Maka hu di sini sebagai domir jar. Daftaruha, begitu juga daftaruha, ha domir muttasil sebagai apa di sini? Mudhofun ilaih. Maka kalau kita i'rab ha di sini, kita katakan dia majrur apa fi mahalli jarrin? Majrur apa fi mahalli jarrin? Kita katakan fi mahalli jarrin. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan majrur harus berubah kasroh dia, tapi di sini kan nggak bisa berubah karena dia adalah domir, maka dia dikatakan sebagai domir jar. Ya, dikatakan sebagai domir jar fi mahalli jarrin, bukan majrurun. Kemudian ismuka, ismu mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih, majrur. Alaiha, ala huruf jar, ha isim majrur. Ya, ala huruf jar. Setelah huruf jar kan harus kasroh seharusnya ya. Tapi karena ha ini adalah domir dan domir itu nggak boleh berubah, maka dia tetap ditulis seperti ini. Alaiha. Jelas insyaallah ya. Taib. Kemudian lana, lam itu huruf jar. Nah, untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, domir muttasil. Ya, di sini bukan mudhofun ilaih, ya, jar majrur hukumnya di sini. Karena lam huruf jar, maka seharusnya setelahnya itu harus kasroh. Tapi karena domir bukan termasuk isim yang bisa dikasrohkan, maka dia dihukumi mabni. Ya, maka nun ini namanya domir jar. Baik, insyaallah kalau masih kalau masih bingung tentang domir ini, diulang-ulang lagi penjelasannya tadi, diulang-ulang lagi, tanyakan nanti yang kurang jelas di pembahasan domir ini. Tapi kalau memang tidak paham-paham juga, ya, cukup antum pahami bahwasanya semua domir itu hukumnya mabni. Insya Allah nanti dengan berlalunya waktu akan paham tersendiri ketika praktek nanti. Yang terkadang tidak semua yang kita ajarkan seketika ini harus dipahami juga. Yang terkadang ada yang sulit sekali untuk kita pahami. Jangan terpaku di situ, tinggalkan segala lanjut pelajaran yang selanjutnya. Kalau memang pelajaran selanjutnya tidak terlalu berkaitan dengan
pembahasan tersebut. Jadi jangan terpaku kalau memang tidak paham di situ. Tanyakan segera, berusaha untuk pahami. Kalau tidak paham-paham juga, berarti nanti akan paham dengan sendirinya. Bagaimana pengalaman di jilid kedua dan jilid pertama kemarin. Di awal-awal kok sulit sekali terasa sulit, nggak paham-paham, lalu udah diulang. Tapi ketika udah praktek, udah sering kita temukan kalimat tersebut, oh ternyata ini maksudnya yang dulu itu. Ya, akan paham dengan sendirinya nanti. Jadi bersabar saja. Taib. Itu isim yang pertama yang dihukumi mabni. Isim yang kedua, kelompok yang kedua yaitu isim isyarah. Asmaul isyarah. Ini atau itu. Isyarah artinya tunjuk. Kata yang kita gunakan untuk menunjuk benda atau orang. Ya. Kalau dhamir tadi kata ganti. Dia, kamu, mereka. Tapi kalau isim isyarah itu ini dan itu. Contohnya hadza, hadhihi, dzalika, ulaika. Ini sudah kita pelajari di jilid pertama ya. Hadzani wa hatani mu'rabani, kecuali hadzani dan hatani. Ya. Hadzani itu untuk dua benda laki-laki berada di dekat kita. Hadzani talibani. Kalau hadzani dia mu'rab, dia i'rabnya i'rab musanna nanti. Musanna itu marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Jadi hadzani dan hatani itu dihukumi mu'rab karena dia i'rabnya i'rab musanna nanti. Bisa berubah-ubah dia. Hadzani bisa menjadi hadzaini. Jaa hadzani, ra'aitu hadzaini. Ja'at hatani, ra'aitu hataini. Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, isim mabni yang selanjutnya adalah al-asma al-mausulah. Isim-isim mausul, kata sambung. Contohnya alladzi, allati, alladzina, ini namanya kata sambung yang artinya yang, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia yang pergi. Yang itu kata isim mausul dalam bahasa Arab. Alladzi, allati, alladzina, banyak lagi yang lainnya. Nah, dari sekian banyak isim mausul itu ada dua yang tidak mabni, sisanya mabni, yaitu alladzani dan allatani. Sebagaimana hadzani tadi ya. Dia juga mu'rab. I'rabnya i'rab musanna nanti. Alladzani dan allatani. Kemudian yang keempat, asmaul istifham. Isim-isim istifham. Kata tanya. Kata tanya itu nggak boleh berubah-ubah harokatnya. Contohnya man. Siapa? Ya. Man artinya siapa. Kemudian aina. Kemana? Ma. Apa? Mata. Kapan? Kaifa. Bagaimana? Insya Allah sudah tahu ini ya. Kata-kata tanya seperti ini. Ini hanya sebagian saja ya. Tentunya ada juga contoh-contoh kata tanya yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ini hanya mewakili saja. Kemudian yang kelima, ba'duz zuruf. Sebagian dari zuruf. Zuruf itu jamak dari zaraf. Zarfun. Masih ingat zaraf? Zaraf itu artinya kata keterangan. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya. Nah, jadi zorob di sini maksudnya ada dua jenis ini, keterangan tempat atau keterangan waktu. Dan sebagian dari keterangan tempat atau keterangan waktu itu ada yang dihukumi mabni, sisanya dia mu'rab. Contohnya idza, al-an, haitsu, amsi. Nggak bisa nanti kita melakukan haitsi atau amsu, nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa berubah-ubah ini. Tapi kalau qablu, qabla, qabli bisa berubah. Nah, qablu itu juga zorof ya. Nah, qabla al-maghrib, ya, ba'da isya, ba'da itu bisa juga dia berubah menjadi ba'du atau ba'di. Berarti dia tidak mabni. Nah, tapi kalau iza, al-an, haitsu, amsi, dan beberapa contoh sedikit lainnya nanti, itu dihukumi mabni. Taib. Kemudian kelompok yang keenam dari isim-isim yang dihukumi mabni adalah asmaul af'al. Asmaul af'al. Asma artinya isim, kata benda. Af'al kata kerja. Nah, apa maksudnya? Kata benda yang kata kerja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ditinjau dari bentuknya, dia adalah kata benda. Ditinjau dari maknanya, dia adalah kata kerja. Jadi dia isim apa fi'il? Di tengah-tengah dia, di antara isim dan fi'il. Ya. Dan ini juga jumlahnya sedikit dalam bahasa Arab. Contohnya kata amin. Amin itu artinya apa sih?
Amin itu. Amin ini namanya isim fi'il. Artinya adalah kabulkanlah. Arti amin itu. Kabulkanlah kan kata kerja ya. Tapi kalau amin itu kata benda bentuknya. Tapi dia mengandung makna kata kerja, yaitu kabulkanlah. Uffin. Ya. Uffin ini kalimat tadajjur, kalimat kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, kalimat penolakan. Ya. Tidak boleh kita mengatakan uffin kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. At-ta'fif itu ketika kita mengatakan ketika disuruh sama orang tua. Ya. Wahai anakku, pergi ke warung belikan ini. Nanti aja. Atau dia mau pergi tapi dia sambil menggerutu, saya saja disuruh. Nah, kalimat itu bahasa Arab uffin namanya. Dan ini adalah salah satu larangan. Ya, tidak boleh kita katakan ini kepada kedua orang tua. Dihitung sebagai sikap durhaka. Durhaka yang paling rendah itu dengan kalimat uffin. Kemudian ahin atau ahi. Itu adalah kalimat untuk mengeluhkan rasa sakit. Kalau bahasa kita aduh, ya. Aduh. Itu dalam bahasa Arabnya. Taib. Atau itu juga bisa diartikan la adri, saya nggak tahu. Ya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain isim fi'il itu apa saja. Taib. Intinya isim fi'il itu ini dia, tidak bisa berubah. Uffin ya uffin, nggak bisa berubah menjadi uffan atau ipin misalkan, ya, upin ipin nggak bisa, tetap uffin ya uffin. Ya. Bukan adanya ipin ya, uffin. Taib. Kemudian kelompok yang ketujuh, al-a'dad al-murakkabah. Angka-angka yang tersusun. Ya, udah pernah dengar istilah ini ya di pelajaran adat ma'dud. Di pelajaran adat ma'dud kita sudah pelajari tentang al-adat al-murakkabah ini, yaitu angka yang terdiri dari dua digit ya, terdiri dari dua digit. Contohnya angka 11. 11 bahasa Arabnya ahada asyara, ada dua kata kan? Ini namanya al-adat al-murakkabah. Tis'ata asyara, bukan tas'ata ya, ini salah harokat. Tis'ata asyara. Kita lihat di sini ya, asyaronya tetap ya. Ja'a ahada asyara, ra'aitu ahada asyara, salamtu ala ahada asyara. Nggak boleh berubah-ubah dia. Tetap harokatnya fathah. Makanya kita katakan mabniyun alal fathi atau mabniun ala fathil juz'ain. Dua digitnya, dua kata ini mabni alal fathi. Ahada fathah, asyara juga fathah. Tis'ata fathah, asyara juga fathah. Ats-tsalitsah asyara juga begitu. Taib. Al-juz'ul awal min itsna asyara mu'rabun. Tapi ada pengecualian di angka 12. Karena angka 12 itu mengandung angka 2. Dan angka 2 itu kan musanna ya. Angka 2 itu musanna. Bagian pertama dari angka 12, yaitu angka 2-nya, itu dihukumi mu'rab. Kalau angka belasnya itu tidak dihukumi mu'rab. Asyara tetap asyara. Tapi yang berubah itu kata itsna asyara, itsnanya. Ya, contohnya, yadrusu fil fasli itsna asyara taliban. Nah, di sini itsna asyara pakai alif. Ya, berarti marfu, karena musanna itu marfu dengan alif dari kata isnani, ya, nunnya dihapus karena dia sebagai mudhof juga sekaligus di situ. Kemudian ra'aitu isnai. Ya, dari isnam jadi isnai. Kenapa isnai di sini dengan ya? Karena sebagai maf'ulun bih dari kata ra'aitu. Ra'aitu isnai. Maf'ulun bih mansub bil ya li'annahu musanna. Adapun kata asyaronya tetap asyaro nggak berubah. Kemudian contoh yang ketiga, hadzat ta'amu lisnai asyara taliban. Majrur dengan lam. Ya, lam harfu jarrin di sini. Li huruf jar. Ya, maka dia majrurnya dengan apa? Musanna itu majrur dengan apa? Dengan ya. Sebagaimana mansub juga dengan ya. Makanan ini untuk 12 santri. Taib. Itu dia isim-isim yang mabni. Ya, ini dia adalah ada berapa di sini? Ada 7 isim, 7 jenis isim mabni. Yang pertama tadi adalah domair, kata ganti. Kemudian yang kedua
asmaul isyarah, kata tunjuk. Kemudian al-asma al-mausulah, kata sambung. Kemudian asmaul istifham, kata tanya. Kemudian ba'duz dzurub, sebagian dari kata keterangan, tidak semua ya. Kalau kata tanya semuanya, tapi kalau dzaraf atau kata terangan sebagian. Ini termasuk juga keterangan waktu dan keterangan tempat. Kemudian yang keempat, isim fi'il. Nah, ini nggak ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia padanan katanya. Isim fi'il. Bukan isim fa'il ya. Kalau isim fa'il ya beda lagi itu pembahasannya. Kemudian adat al-murakkabah, angka yang memiliki dua digit, angka 2 digit, atau bahasa lainnya belasan, angka belasan. Ya, karena kalau 20 ke atas itu sudah al-adat al-ma'tufah namanya, karena ada wawunya, tidak lagi 2 digit ya, dihitungnya 3 digit ya. Kalau angka 21 misalkan, wahidun itu satu kata, wa itu satu kata, misyruna ya, satu kata, berarti ada 3 kata di situ. Wahidun wa isyruna, salasatun wa isyruna. Jadi dia tidak lagi dihitung sebagai 2 digit, walaupun dalam tulisan angkanya 2 digit. Taib. Insyaallah kemudian baru kita masuk ke tanda i'rab. Kalau sudah kita tahu pembahasan apa saja isim-isim yang mabni, maka sisanya kita bahas i'rab, tanda i'rab. Ya. Jadi kita tinggalkan pembahasan mabni, udah itu doang pembahasan tentang mabni, hanya itu saja. Tidak kita ambil lebih mendalam lagi, cukup pahami itu saja. Baru kemudian kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab asli atau tanda i'rab cabang. Kita akan lihat nanti di pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita pelan-pelan di dars ini, karena ini lumayan menguras konsentrasi antum juga. Jadi bersabar, berusaha untuk dipahami, dimurojaah lagi. Kemudian ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.